لمع البرق اليماني عن حبيب قد سباني فتذكرت اجتماعا فشجاني ما شجاني. لمع البرق اليماني قد سباني فتذكرت اجتماعا. Wajah cantik, glowing, shining, berkilau. Ujian karena banyak yang suka. Wajah agak kusem, agak gimana juga ujian. Wajah madesep juga ujian. Ya, semua ujian. Lapang ujian, sempit ujian. Punya istri ujian. Tadi saya tuh diumumin lagi ya, status OTW menikah gitu kan. Padahal nggak usah kali ya. Rada era gitu kan. Iya. Punya istri ujian, nggak punya istri tambah pusing, gitu kan? Jadi nggak ada yang pusing. Punya anak ujian, susah. Saya banyak dengar cerita. Saya beberapa waktu keliling-keliling Indonesia itu juga parenting juga, gitu kan? Lucu ya, orang parenting juga ternyata OTW menikah, gitu kan? Ya itulah hidup. Life is never flat. Hidup itu isinya tuh ujian. Dan sebenarnya nggak apa-apa diuji. Yang paling penting adalah bagaimana sikap kita menghadapi ujian. Bagaimana kita senantiasa di zona yang selalu zona apa namanya? Zona sufisme kalau saya boleh bilang. Selalu di zona yang positif. Isinya tuh tidak ada, kalau dengar lagu dangdut itu kan nestapa, duka, ya. Apa tuh? Lagu dangdut yang senang tuh apa? Banyaknya nestapa, duka, sakitnya tuh di sini kan begitu ya. Terus apa lagi? Lebih baik sakit hati ya. Salah ya? Sakit gigi ya. Jadi istrinya tuh susah mulu gitu kan. Apalagi sedih-sedih begitu ya. Semua lagu-lagu sedih-sedih. Harapannya Bu, kalau kita berada di zona yang positif, apapun ujian yang diberikan, level ujian yang Allah beri semakin tinggi, semakin besar, itu tidak merubah kondisi batin, kondisi hati. Senantiasa hatinya ada di zona yang happy, yang bahagia. Hatinya tetap tenang, hatinya tetap lapang, walaupun ujiannya banyak, ujiannya besar. Mau nggak kira-kira kita punya hati yang seluas samudera? Mau nggak? Hati yang penuh dengan kebahagiaan. Orang yang bahagia itu nggak mencari bahagia. Hanya orang yang belum bahagia yang mencari kebahagiaan. Lalu di mana letaknya kebahagiaan? Di mana? Di hati. Hati siapa? Hati yang bagaimana? Tentu hati yang apa? Hati yang dekat dengan Allah. Hati yang penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya. Hati yang penuh ridho terhadap segala ketetapan Allah. Seperti tema kita pada kesempatan siang hari ini. Maka orang-orang yang belum mengenal dirinya, maka dia akan senantiasa dalam kebingungan. Saya ulangi, orang-orang yang belum mengenal dirinya, dia akan senantiasa dalam kegundahan. Padahal sudah banyak hartanya, padahal sudah sangat terkenal, padahal sudah cantik istrinya, ganteng suaminya, tapi tetap nggak akan bahagia. Namanya juga orang yang belum mengenal diri. Tapi kalau orang yang sudah mengenal dirinya, betapa besarnya ujian yang dihadapi, dia tidak akan mengubah kondisi hatinya downgrade, ada di bawah zona sufisme, zona yang positif. Tidak akan membuat hatinya ada di zona yang negatif. Dia selalu di zona yang positif, optimis, tenang, ridho, bahagia, husnuzon kepada Allah. Gitu. Gak akan pernah dia terpeleset. Dan ini teori yang sering disampaikan oleh Aga Agim ya. Teori teko atau gelas. Gelas ini hanya akan mengeluarkan yang ada dalam isinya. Isinya racun, maka yang keluar racun. Banyak
membuat celaka. Kalau isinya susu, yang keluar juga susu. Kalau isinya madu, maka akan keluar madu, menyehatkan. Kalau ibu-ibu mau mana? Susu, racun, apa madu? Madu. Mau di madu? Enggak ya? Ya, kalau yang mau di madu itu biasanya itu makomnya udah beda ya. Ya, kita nggak usah bahas di sini ya. Jadi apapun yang menjadi yang tampak di permukaan. Jadi manusia ini Allah ciptakan luar biasa ya. Paling sistemik, paling hebat, bahkan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam bentuk yang paling sempurna. Ya. Manusia paling sempurna. Manusia bisa dikatakan juga makhluk yang paling hebat, sekaligus bisa menjadi makhluk yang paling berbahaya. Saya kemarin bahas juga. Hitler itu manusia bukan? Hitler manusia bukan? Orang mana tuh? Kayak kampung Soke sini ya. Hitler itu orang Jerman. Berapa banyak yang dibunuh oleh satu orang yang namanya Hitler? Ada yang tahu Hulagu Khan, anaknya Genghis Khan, orang Mongol, itu membunuh 400.000 orang Muslim. Bayangkan, jadi satu manusia itu bisa sangat berbahaya, tapi satu manusia juga bisa sangat hebat. Ada satu nama ini akan menyelamatkan umat manusia. Nama ini memiliki mahabbah kecintaan yang begitu besar kepada umatnya. Nama ini yang orangnya belum ada udah ditangisin, udah didoain. Tahu siapa namanya? Nama ini sangat istimewa bagi para sahabatnya, bagi para pecintanya, muhibbinnya. Hingga hari ini, namanya saja disebut sudah cukup menggetarkan. Apalagi orang-orang yang membersamai beliau. Contoh Bilal. Sampai-sampai Bilal itu saking nggak bisa move on, hijrah ke Habasyah, ke Syam. Salah ya, ke Syam. Ya, dinikahkan dengan perempuan yang sangat cantik di Syam. Ya. Padahal Bilal kita kenal budak hitam legam, tapi mulia karena dia dalam hatinya ada nur Muhammad. Mulia karena hidupnya membersamai Rasulullah Muhammad. Nah, Bilal bin Rabah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, itu luar biasa. Ya. Menjadi sosok yang terompahnya sudah ada di surga. Ya. Beliau ketika disebut saja nama Muhammad itu sepeninggal beliau Rasulullah, ketika beliau azan itu yang terdengar hanya tangisan. Ketika asyhadu an la ilaha illallah masih bisa, ketika asyhadu anna Muhammadnya nggak sanggup lagi gitu kan. Itu luar biasa. Satu manusia, satu sosok. Kira-kira kita mau ngikut siapa nih? Mau ngikut Hitler menjadi manusia yang berbahaya? Ngikut Hulagu Khan, Genghis Khan, atau mau ngikut baginda Rasulullah Muhammad? Makanya sering disampaikan oleh para ulama kita, jangan hanya ngaku-ngaku umatnya Rasulullah, ya. Jangan hanya kita sering mengklaim kita umatnya Rasulullah, tapi kelakuan lebih mirip sama Abu Jahal. Kelakuan lebih mirip sama Fir'aun. Maka yang ittiba kepada Rasulullah itu tidak hanya fisiknya, kita misalkan sholat, kita ngerjain puasa, kita ngerjain sedekah, kita birrul walidain, tapi juga apa? Itu bagus, tapi itu nggak cukup. Pengajian, ya bagus, tapi itu nggak cukup. Pengajian balik terus di rumah akhlaknya kayak Abu Jahal, sama aja, sama suami berantem gitu kan. Suami nanti cakar-cakaran, suaminya habis karena ibu-ibu kalau pulang saya tahu pakai leopard kan di rumah, bajunya itu macan gitu kan, suaminya berubah jadi kucing, bahkan ada yang jadi cicak gitu kan, cicaknya kakinya buntung lagi. Jadi sama istrinya nggak berdaya gitu. Ya. Ya, ibu sekarang hormati Allah Subhanahu wa taala, maka penting sekali kita mengikuti Rasulullah itu tidak hanya physically,
zahiran tapi juga batinan. Apa itu batinan? Maksudnya mengikuti akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW, termasuk dalam berhusnuzon kepada Allah. Tema kita sebenarnya tentang husnuzon kepada Allah. Apapun ujian yang Allah berikan. Ada di sini yang lagi punya utang, saya tahu nggak usah ngomong ya. Dari wajah-wajahnya sama lah gitu kan. Ya, kita doakan mudah-mudahan utangnya cepat lunas. Asal segera ada di zona yang positif ya. Ridho dulu kepada Allah ya, kemudian ya tetap kalau utang udah tahu rumusnya Bu, agar cepat utangnya lunas dibayar. Gampang kan? Ya. Masalahnya uangnya ya itu kekuatan tauhid lagi ya, sama kita sebagai manusia berikhtiar sungguh-sungguh. Nah itu kita nggak bahas di sini. Kita bahas kita punya masalah. Ada yang punya hutang, ada yang di sini pengen nikah, ada yang belum nikah. Saya ya. Saya kan OTW katanya ya. Doain ya, mudah-mudahan Allah berkahi ya. Gitu. Ada yang apalagi masalah ibu-ibu biasanya apa Bu? Masalah ibu-ibu yang paling sering apa? Itu sebenarnya komunikasi dengan pasangan. Yang suaminya ke selatan, istrinya ke utara. Suaminya nggak pintar komunikasi, istrinya pintar sih, cuman gengsi gitu kan. Kalau istri kan cenderung pintar ngomong kan. Cuman untuk mengkomunikasikan perasaannya, kadang-kadang istri itu nggak punya cukup kekuatan. Ayo Pak duduk bareng, kita bicara dari hati ke hati. Itu jarang yang bisa melakukan. Biasanya dipendam akhirnya jadi penyakit. Akhirnya juga bisa mempengaruhi keharmonisan ya. Jadi punya masalah semua. Ngaku aja Bu ya. Ada yang nggak punya masalah Cung? Halo yang di belakang ibu-ibu, ada yang nggak punya masalah? Ada. Kalau ada yang mengangkat tangan dan mengatakan saya tidak punya masalah, maka dialah yang sungguh-sungguh sedang dalam kondisi bermasalah dan masalahnya paling besar. Karena orang hidup di dunia itu nggak ada yang nggak punya masalah, ya. Ada aja. Berarti dia nggak mengimani ya, dalil bahwa kata Allah dunia ini dalam rangka diuji. Dalilnya mana? Banyak. Ya. Hasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan ngomong beriman padahal tidak diuji? Gitu. Di ayat lain sebagaimana ujian yang diberikan oleh orang-orang terdahulu. Siapakah yang paling berat ujiannya? Siapa? Yang paling berat ujiannya? Jawab. Nabi Ayub sakitnya berapa lama? 7 tahun. Sehatnya 700 tahun gitu. Nabi-nabi terdahulu usianya panjang. Maka Nabi Ayub itu 7 tahun sakit, bukan nggak bisa sih, tapi nggak mau mengangkat tangan, ya Allah sembuhkan penyakit saya, enggak. Kenapa nggak dilakukan? Saya malu kepada Allah. Usia sehat saya lebih panjang dibandingkan usia sakit saya. Itu levelnya Nabi. Kalau kita ya batuk-batuk dikit perlu aja langsung, ya Allah sembuhkan ya Allah, mau pengajian ya Allah. Ya. Apakah Nabi Ayub paling berat? Ada lagi nggak yang berat ujiannya? Nabi Yunus masuk ke perut ikan, coba bayangin. Jadi Allah tuh maha hebat mendesain ujian itu luar biasa. Makanya saya tahu ini bermasalah semua. Dan bagi Allah tuh mudah membuat kita dalam masalah. Ada yang utangnya berapa miliar ya? Saya punya teman masih muda, usianya di bawah saya, masih 32, utangnya 80 miliar, gitu. Tapi masih hidup, masih hidup. Jadi selama masih hidup tuh nggak masalah, punya utang banyak, gitu kan? Asal ada komitmen untuk dibayar, ya. Gitu. Jadi semua kita bermasalah. Wahai orang-orang bermasalah, ya.
maka segeralah kita clear maksud Allah itu apa sih memberikan masalah. Kira-kira apa maksud Allah memberikan masalah? Kata Rasulullah, ya, yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi dan rasul, waladina yalunahum, dan orang-orang yang setelahnya, para sahabat, itu berat masalahnya. Ya. Dan Allah memberikan masalah untuk apa sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih diuji? Kenapa sih diberi masalah? Kenapa? Siapa yang paling bertakwa? Oke, betul. Itu dalam surat Al-Mulk ya, ayat 2 ya. Sering kita baca. Terus apa lagi? Apa lagi? Ternyata ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan masalah itu karena Allah sayang atau benci? Jadi kalau ada masalah kita ngeluh apa bersyukur? Sampai-sampai ada teman saya tuh begini, kamu punya masalah apa? Sini datang ke saya, biar saya bantu menyelesaikan masalah. Ya, ada, cuma masalahnya enggak yang gede-gede. Misalkan gini, dia datang ke warteg itu tukang beca itu pada ngutang. Dia datang ke warungnya, ke wartegnya, Bu, tukang beca di sini yang utang siapa aja? Ini Pak daftarnya, berapa? Utangnya nggak banyak, ada yang 200.000, ada yang 300.000, ada 10 tukang beca. Udah Bu, ini saya yang bayar. Karena utang dia 62 miliar. Teman saya yang satu lagi, utangnya berapa? 62 miliar. Akhirnya 3 tahun selesai masalahnya. Gitu kan. Karena Allah menolong kita melalui kita menolong orang lain, gitu kan? Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan saya tadi, Allah sayang memberi masalah itu sayang kepada kita atau benci kepada kita? Kalau kita diberi masalah, bersyukur atau kita mengeluh? Oke, kita ganti, bersyukur atau kita ridho? Ya, kalau mengeluh kayaknya ibu-ibu udah sering dengar Ustazah Muna, saya tadi dengar ya, ada Syarifah dari Semarang suka ngisi di sini ya. Terus dari siapa lagi Bu Darta? Ali terus, wah Masya Allah Syarifah yang ngisi kan. Jadi kalau ada 3 opsi, yang satu sudah di-delete ya. Kalau diberikan masalah, 1 A, kita bersyukur, B, kita ridho, C, kita mengeluh. Yang C udah nggak level di sini kan? Ya. Ridho. Ya, berarti jawabannya 2, ridho dan ada yang bersyukur, benar? Ya Allah terima kasih sudah utang saya sekarang. Ya Allah terima kasih anak saya nakal banget. Gitu. Ada yang begitu? Ya, ya. Itu memang nanti makom ya. Bagaimana pendakian spiritual kalau bahasa saya ya. Diberi masalah bersyukur itu nggak mudah, dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat. Itu harus memang hatinya itu penuh dengan syukur. Jadi hati yang penuh dengan zona-zona sifat-sifat Rasul yang positif itu, maka tadi seperti moncong teko, yang keluar itu hanya yang positif. Disuruh ngeluh nggak bisa. Masalahnya banyak, ini ya, itu sederet masalah dan berat-berat. Tapi karena di hatinya itu hanya ada yang positif, akhlak yang mahmudah, bukan yang tercela, ya, akhlak yang terpuji, maka yang keluar ketika diberikan masalah hanya yang positif. Ya sabar positif nggak? Makanya kata Rasulullah, ajaban diambil mukmin, menakjubkan, keren dengan perkaranya orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua perkara mereka itu kebaikan. Inna asabatu syakara, kalau diberikan lapang dia bersyukur. Dan kata Rasulullah, fakana khairan lahu, syukur itu bagus buat dia. Dan jika diberikan doro, kesempitan, dia sobaro, dia bersabar, dan sabar juga baik baginya. Oleh sadar dikaliah hadin illa lil mu'min, dan yang kayak begini nih kata Rasulullah hanya ada bagi orang-orang yang benar ngaku beriman kepada Allah. Jadi bukan klaim saya beriman kepada Allah, beriman, tapi isi hatinya masih yang negatif, mengeluh, sumpah serapah,
merendahkan orang, ngemeng jorok, binatang sering keluar dari mulutnya. Tahu kan kebun binatang? Ya kalau ibu jalan-jalan ke taman safari kan, lihat saudara kan, itu kadang-kadang keluar semua tuh. Dasar anu dipanggil semua saudara. Sementara orang-orang yang tadi hatinya sudah memiliki cahaya akhlakul karimah, maka dia tidak akan mengeluarkan kecuali yang positif, gitu. Jadi sekarang ibu-ibu sudah mulai ngukur nih. Kalau begitu saya masih naik turun dong. Ada di zona positif, kadang-kadang juga ada di zona negatif. Kadang juga ridho, kadang juga ridho Roma. Ya. Maksudnya dangdutan ya. Banyak lagu-lagu sedihnya gitu kan. Ya, kayak gitu. Kira-kira setelah pengajian ini siap nggak kita berusaha memperbaiki kualitas hati kita, memberikan nutrisi kepada batin kita, termasuk hati kita. Bagaimana nutrisinya? Ya salah satunya dengan ngaji begini. Ya. Ini akan bisa jadi nutrisi akal, bisa juga menjadi nutrisi hati. Ya. Kalau diberikan pemahaman, ya, dipahamkan oleh Allah. Ya. Menjadi mindset, kalau bahasa orang barat menjadi belief gitu loh ya. Yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya mindset sufisme ya. Bahwa orang-orang yang mengaku beriman itu hidupnya cuma dua, kismani ya. Syukur wa sabr. Isinya tuh kalau enggak syukur, sabar gitu. Coba apa lagi? Cuman itu. Ya. Maka dua-duanya baik ya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang akan menerangi kegelapan dunia. Karena betul banyak di luar sana saudara-saudara kita ya yang masih sering di zona yang gelap gitu loh. Bukan zona sufisme tadi, bukan zona yang positif tadi. Ya. Bukan kalau bahasa motivasinya zona di atas garis gitu loh. Di atas garis kalau di laut, tahu laut ya? Ada yang belum pernah ke laut? Kasian banget ya. Nanti kapan-kapan kita ke laut, main ke laut ya. Di laut itu ada di atas garis ya. Ya, kalau kita sudah tenggelam, itu berarti sudah memiliki masalah yang berat. Orang kalau sudah tenggelam, ya itu akan semakin dalam ya. Kalau kita masih di atas garis ya, berarti positif, optimis, berani, sabar, syukur, bahagia dan seterusnya. Tapi kalau yang di bawah garis mengeluh, apalagi putus asa, apalagi sedih, merana-merene ya. Apalagi marah. Ya pokoknya negatif lah ya. Putus asa, pengen bunuh diri gitu kan. Merasa ujiannya paling berat, padahal cemen gitu kan. Ujiannya nggak masalah. Kalau bicara utang tadi, kita utang paling berapa ribu kan ya, berapa ratus ribu, berapa juta, padahal ada orang yang utangnya triliun, bener nggak? Tapi perasaannya itu masalah paling berat. Makanya ada orang bunuh diri gara-gara utangnya misalkan 5 juta nggak kebayar-bayar, ada di TV. Maka ini sangat tergantung kepada hati, gitu ya. Ya mudah-mudahan di sini semuanya saya doakan hatinya hati-hati yang bersih, ya. Sifatnya yang ada dalam hati kita itu sifat atau akhlak yang mulia, akhlaknya Rasulullah. Sehingga benar ketika mengatakan saya pengikut setianya baginda Rasulullah, maka orang akan bilang benar. Karena apa sih yang membedakan Muslim dengan dengan non-Muslim? Apa yang membedakan? Apakah fisiknya? Fisiknya orang non-Muslim itu cantik-cantik, ya, ganteng-ganteng, gitu. Bahkan mungkin sebagian lebih bersih-bersih, gitu kan? Ya, kalau rumahnya di Citra, misalnya yang satu di Perum mana, Balaraja. Apakah rumahnya yang membuat beda? Apa yang membuat beda kita dengan yang lain? Ya, yang membedakan
kita adalah pengikutnya Rasulullah, dan pengikut Rasulullah itu orang-orang yang memiliki pembedanya di akhlaknya. Akhlak Rasul gimana? Sama tetangga, Rasul baik nggak ibu-ibu? Baik. Dengan Yahudi bahkan Rasul baik nggak? Kalau baginda misalkan istrinya masak, itu tetangganya yang Yahudi pun dikasih. Bahkan tidak hanya sebatas itu, ada tetangganya Yahudi meninggal, itu Rasul menangis. Kalau kita kan enggak, tetangganya ada yang non muslim, udah diomongin. Apakah begitu akhlaknya Rasulullah? Gitu. Rasul ketika ada Yahudi mati meninggal, Rasul menangis. Kata Rasul, kata para sahabat, ya Rasulullah itu Yahudi, kenapa engkau tangisi? Iya, kata Rasulullah, ada satu orang yang belum mendapatkan hidayah dan sunnatullahnya akan berada di surga atau neraka. Maka Rasul tuh sedih. Ada satu jiwa yang tidak selamat, gitu. Gini, analoginya begini. Mungkin ada yang belum paham. Kalau ada orang naik motor, halo, hai, kalau hai halo, kalau halo, kalau hai hai halo, kurang kerjaan. Ya, analoginya begini ibu sekalian. Kalau ada orang naik motor, terus kita tahu nih jalan di sana tuh putus dan itu akan membuat dia jatuh ke jurang. Terus kita meneng baik, kata orang kresek meneng baik, kata orang sini cicing baik. Kira-kira kita tuh orang baik apa orang yang jahat? Halo? Hai. Saya tanya ibu-ibu yang di belakang, kita orang baik apa orang jahat? Hai. Ya? Ketahuan, nggak dengerin. Bingung dengan jawabannya. Gini, ada orang naik motor, kita ngerti nih, kita mungkin tinggalnya di daerah Bogor sana. Jalannya ternyata ambrol, jalannya itu kena ya longsor. Jadi kalau kita nggak ngasih tahu itu pasti orang tuh jatuh ke jurang. Nah kita nggak ngasih tahu, kira-kira kita orang baik atau orang jahat? Orang jahat. Nah gini, sekarang ada orang belum mengenal Allah, dia belum tahu siapa yang memberi rezeki ke dia, yang setiap hari, setiap detik memberi minum, makan ke dia. Dia bahkan belum bisa nyebut nama Allah, itu nggak bisa. Kasian nggak sih? Terus kira-kira sama nggak kita sama Rasulullah? Maka yang harus ada di perasaan kita, sayang sama mereka atau benci? Sayang dong. Kalau sayang, kita doakan dia dapat hidayah, bukan malah didoain masuk neraka. Biarin dia nggak mau beriman kepada Allah gitu kan, nanti digodok gitu kan, direndam, direbus di neraka gitu kan. Ada yang begitu nggak? Berarti kita itu hatinya penuh kebencian atau penuh dengan cinta? Penuh kebencian. Hati-hati ibu di sini nih, ada nggak yang punya kebencian? Jangan sampai kita punya kebencian kepada siapapun. Apalagi yang dibenci suaminya sendiri. Silakan kalau ada yang punya pertanyaan atau mau menambahkan juga boleh ya. Dipersilakan.